Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan laporan pendampingan individu 2, diskusi pemaparan visi sekolah bersama Diroyatul Mufidah dari SMP Negeri 1 Somagede, CKP Angkatan 5, Kabupaten Banyumas, dengan pengajar praktik Ibu Puji Astuti, MPD. Pelaksanaan diskusi. Diskusi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang bertempat di ruang guru dan dihadiri oleh kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan berjumlah 28 orang. Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dirijen Ibu Miftah Fathur Rahmi SPD. Kemudian acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Tiga, pemaparan visi. Empat, diskusi. Yang kelima adalah penguatan dari pengajar praktik. Yang keenam adalah penutup. Rincian acara. Acara dibuka dengan baca basmalah yang dipandu oleh pembawa acara Ibu Siti Khamsiah SPD. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah oleh Bapak Muhammad Tejo Wibowo SPD. Dalam sambutannya, CKP menggerakkan diri sendiri, kemudian menggerakkan komunitasnya. Pada pertemuan kemarin, CKP mengajak rekan sejawat menyelami budaya positif, dan pada pertemuan ini tentang visi misi. Dan pada kali lain ada hal yang mengajak kita untuk berpikir tentang sekolah kita, termasuk mengamati potensi sekolah kita dan apa yang dapat dioptimalkan dari sekolah ini. Acara yang ketiga adalah pemaparan visi, diawali dengan pembacaan puisi Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Kemudian disampaikan juga visi lama, mewujudkan insan Pancasilais, berprestasi, terampil, peduli, dan berbudaya lingkungan, dan misi yang lama. Dilanjutkan dengan meminta rekan sejawat untuk melengkapi kalimat rumpang yang merupakan gambaran dari murid yang diimpikan. Rekan sejawat sangat antusias dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga kalimat rumpang terisi sesuai dengan aspirasi mereka. Kemudian saya melanjutkan pemaparan tentang visi baru SMP Negeri 1 Somagede. Visi baru tersebut adalah mewujudkan murid sportif, mandiri, aktif, nasionalis, gotong royong, beretika, dan religius, atau dalam akronimnya adalah SMANGER. Disampaikan juga indikator visi, misi baru, dan program sekolah yang sudah berpihak pada murid. Yang keempat adalah diskusi. Sebelum diskusi berlangsung, kepala sekolah menanyakan kepada peserta diskusi apakah visi perlu diperbaharui. Kemudian jawaban dari peserta diskusi sepakat bahwa visi sekolah diperbaharui. Visi sekolah perlu ada akronim sehingga mudah diingat. Dari diskusi tersebut ada beberapa usulan dari peserta diskusi sebagai berikut. Yang pertama, usulan dari Bapak Setia Budiana SPD mengusulkan untuk tambahan huruf E sehingga menjadi SEMANGER yang artinya indah baik. Kemudian Ibu Jumiati SPD mengusulkan E dengan kata etos kerja. Kemudian Bapak Heri Isnanto mengusulkan E dengan kata edukatif. Dan Bapak Selamat SPD mengusulkan E dengan kata elegan. Dari usulan tersebut, maka ditawarkan kepada peserta untuk kata yang diambil dari huruf E, dan Bu Ratna Sulastri SPD menyetujui pendapat Pak Heri Isnanto yang menyatakan bahwa E adalah edukatif. Kemudian, kepala sekolah memberikan pengarahan bahwa untuk menentukan visi baru perlu adanya pertemuan lebih lanjut dalam merumuskan visi yang sudah disepakati dengan akronim SEMANGER. Pertemuan ini adalah langkah awal dalam merencanakan perubahan visi dan masih perlu disempurnakan sehingga menjadi visi yang disepakati bersama.
Dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari CGP atas dukungan dan kehadiran dari kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mensukseskan diskusi pemaparan visi. Kemudian acara berikutnya adalah penguatan dari pengajar praktik oleh Ibu Puji Astuti MPD. Pelaksanaan diskusi di luar ekspektasi karena dihadiri oleh hampir seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Padahal di LMS yang dibutuhkan hanya kepala sekolah, 5 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Dukungan dari warga sekolah luar biasa terhadap CGP dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk visi sekolah yang sudah diusulkan bukanlah final akhir karena CGP hanya belajar berproses dalam membuat visi dan prakarsa perubahan, serta masih perlu adanya pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk menghasilkan visi sekolah yang diimpikan oleh warga sekolah. Pengajar praktik tidak ikut campur dalam rumah tangga sekolah dalam membuat visi dan diserahkan kepada warga sekolah dalam membuat visi impian bersama dan cara mewujudkannya sudah disampaikan dengan misi-misinya. Pengajar praktik hanya membayangkan simulasi ternyata benar-benar sebagai diskusi perubahan visi dan merasa sangat tersanjung karena luar biasa dukungan dari Bapak Ibu SMP Negeri 1 Somagede. Acara yang keenam adalah penutup dengan membaca hamdalah. Berikut video pelaksanaan diskusi pemaparan visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 1 Somagede. Dua rekan ini bisa masuk ke dalam CGP ini, hal-hal yang sifatnya pertama itu menggerakkan diri sendiri, itu namanya apa, kemudian ini bisa menggerakkan lingkungan, diantaranya kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sudah diajak untuk menyelami tentang budaya apa ya Bu ya? Budaya positif begitu loh ya. Yang ini insya Allah panjenengan mendapatkan wawasan baru gitu ya, bagaimana mewujudkan suatu budaya positif dalam lingkungan belajar kita. Kali ini tentang visi misi, nanti kali lain ada banyak hal yang nanti akan mengajak kita berpikir tentang sekolah kita, termasuk nanti mungkin mengamati tentang potensi sekolah kita dan apa yang dapat ditingkatkan atau dioptimalkan dari sekolah kita. Saya tertarik dengan Ibu Puji ini ya, rekan kita. Kalau 2 jam tidak ada ya 2 jam 4 ketemu yang itu ya, artinya mungkin apa-apa yang dulu dari dijalankan ini sangat inspiratif gitu ya, Bu Puji. Hormati Bapak Muhammad Tejo Wibowo SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Somagede, kemudian Bapak dan Ibu guru yang saya hormati juga, staf TU yang saya hormati, dan pengajar praktik Ibu Puji Astuti dan Ibu Ajeng yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang materi diskusi pemahaman, diskusi dari visi, perubahan visi yang mungkin bisa kita lakukan sesuai dengan zaman seperti itu. Ini adalah ingin menggambarkan kita itu memimpikan murid yang seperti apa gitu. Jadi impian kadang kan impian seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, bagaimanakah dengan impian dari Bapak Ibu guru di sini? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid yang jujur, mandiri, terus disiplin, beradab. Ada yang lain? Silakan. Monggo. Bertakwa, betul. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, landasan utamanya. Kita memimpikan murid-murid yang jujur, mandiri. Murid kita di sekolah ini
berprestasi, bernalar kritis. Berprestasi, ya, bernalar kritis. Apakah masih ada lagi? Silakan. Kreatif. Impian murid dari SMP 1 Samudera seperti ini sudah cukup mewakili impian dari Bapak dan Ibu guru? Cukup. Nah, oke. Berarti kita itu memimpikan murid-murid yang jujur, kemudian mandiri, disiplin, beradab, berprestasi. Apa yang kita impikan terwujud ya terhadap murid-murid kita yang jumlahnya 500 lebih. Mudah-mudahan tidak terlihat mungkin sekarang ini, mudah-mudahan berapa tahun lagi ya bisa akan terwujud. Murid adalah normal insan yang berbeda karakternya. Kalau karakternya berbeda, maka perlakuan kita kepada murid juga berbeda. Adalah manusia normal. Oh, manusia normal. Terus lagi? Manusia yang berbakat. Itu mempunyai karakteristik yang sama apa berbeda? Berbeda-beda ya. Berarti harus menyadari, kita percaya bahwa murid adalah insan yang berbeda karakternya. Karakter. Ya, tidak harus pintar tapi harus benar ya. Ya. Di sekolah kita mengutamakan murid yang berkarakter atau karakter ya, karakter yang baik. Apalagi? Ya, sehat dan bahagia gurunya juga ya. Ya, tidak hanya muridnya. Ya, betul. Ya, bagaimana muridnya bahagia, gurunya juga harus bahagia dengan kerja yang menyenangkan ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain ini, karakter yang baik, kemudian sehat dan bahagia. Sekolahnya aman, Bu. Sekolah aman dan nyaman untuk belajar ya. Mengutamakan kondisi yang aman, nyaman dan belajar. Aman, nyaman untuk belajar. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi belajar, dididik ya, sadar betul bahwa kalau misal gini, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, kemudian cerdas dan memiliki keterampilan agar hidup secara mandiri. Seperti itu. Apa mungkin yang lain? Silakan. Monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan mungkin. Ada yang lain? Oh, bahwa pendidikan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting untuk kehidupan ya, untuk kehidupan atau untuk bekal kehidupan ya, ya untuk bekal masa depan boleh atau kehidupan boleh. Ya, kehidupan masa depan nggak apa-apa. Dituruti guru olahraga. Terus selanjutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk
Untuk apa? Mewujudkannya, mampu mewujudkannya. Ya, mampu mewujudkan. Untuk mampu mewujudkan. Ini kan lagi apa ya, P5 ya, profil pelajar Pancasila seperti itu. Mewujudkan murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa apa Ibu? Butuh kerjasama untuk mewujudkan. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk mewujudkan untuk mewujudkan perlu kerjasama ya, bahwa butuh kolaborasi atau butuh kolaborasi bahasa Inggris lah ya untuk mewujudkannya. Rumpang yang mungkin ini bisa menjadi sebuah impian kita terhadap murid untuk senantiasa berkarakter, kemudian bertakwa seperti itu. Coba dari sini tadi kan ada untuk visinya kita akan mewujudkan seperti yang tadi Bu Ike jelaskan tentang visi lama kita adalah mewujudkan insan Pancasilais berprestasi, terampil, peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, dari sebenarnya untuk mewujudkan visi tersebut itu kan perlu ada indikatornya, dan kita juga harusnya setiap tahun itu merevisi dari visi tersebut. Tadi yang lama itu kan mewujudkan insan Pancasilais itu kadang lupa ya, sehingga bagaimana membuat visi agar untuk ada akronimnya seperti itu. Tidak harus visi dibuat akronim seperti itu, tapi kami sudah diskusikan yaitu SMP Negeri 1 Somagede Semanger. Semanger ini kan tempatnya juga Semanger ya. Ya, tempatnya juga indah, Semanger. Itu Semanger itu dari sportif ya. Jadi mewujudkan murid sportif, mandiri, aktif, nasionalis, gotong royong, beretika dan religius. Seperti itu. Kemudian dari visi ini indikator visinya. Yang pertama adalah tumbuhnya jiwa sportif pada diri murid. Yang kedua, melatih murid bersikap mandiri dan berani dalam berpendapat. Yang ketiga, mengembangkan keaktifan murid dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi aktif ketika pembelajaran di kelas, kemudian aktif ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat adalah tumbuhnya rasa cinta tanah air. Apalagi zaman teknologi seperti ini, budaya kita itu anak itu lebih mengenal tentang K-pop ya, yang dari Korea seperti itu. Tapi saya bangga ya dengan Pak Parjoko dan juga kesiswaan di sini ya. Ada ekstrakurikuler karawitan, itu yang menjadi andalan kita ya. Anak untuk cinta tanah air, cinta budayanya sendiri seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan sikap gotong royong dalam melaksanakan kegiatan. Ini didasari dari setiap misal kayak kebersihan, tiap hari pun ketika anak piket juga bergotong royong. Kemudian ketika anak belajar kelompok atau mendiskusikan secara kelompok juga secara bergotong royong.
dan masih banyak kegiatan yang ada di sekolah yang melibatkan anak bekerja bersama secara bergotong royong. Makanya ini saya dan Bu Ika mengambil gotong royong ini dalam sebuah visi. Yang keenam adalah mempunyai etika yang baik dalam pergaulan. Jadi tata krama. Yang anak-anak sekarang ini kan mohon maaf untuk bahasa Jawanya itu kadang kan kurang ngerti ya, anak-anak ya masih ke guru saja mohon maaf ngomongnya kayak ke teman seperti itu ya. Jadi etika sopan santunnya masih kurang, dan ini perlu untuk terus dikembangkan, ditumbuh kembangkan pada diri murid. Kemudian yang ke-7 adalah menanamkan nilai-nilai religius. Itu dengan penanaman ketakwaan, dengan melalui sholat jamaah seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan, dan juga pada yang tadi kajian keputrian. Itu adanya dasar seperti itu, maka kami mengambilnya sebagai dapat digunakan untuk visi. Saya sama Bu Ika mendiskusikan tentang misinya, yaitu menumbuh kembangkan jiwa sportif murid saat mengikuti perlombaan. Sportif seperti itu. Ya. Yang kedua adalah memiliki rasa percaya diri dan mampu mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, ini juga sangat diperlukan ya bagi kita sebagai guru dalam melatih murid untuk mandiri. Jadi untuk mengerjakan ulangan secara mandiri, bukan nyontek seperti itu, walaupun dengan menggunakan HP. Yang ketiga adalah mendorong keaktifan murid secara optimal dalam kegiatan di sekolah. Jadi keaktifan saat pembelajaran di kelas, kemudian keaktifan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang keempat adalah meningkatkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Ini sangat penting ya ditumbuhkan pada diri anak, apalagi di zaman yang seperti ini. Kesana begitu juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak nanti tidak hanya mengenal budaya luar, ya malah justru mencintai budaya luar, tapi dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, mereka akan bangga dengan budayanya sendiri yang begitu luhur ya. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan semangat gotong royong murid dan warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan. Jadi tidak hanya murid saja, tetapi warga sekolah termasuk guru, kemudian TU juga, semuanya ikut bergotong royong dalam membangunnya SMP Negeri 1 Somagede. Seperti ketika Jumat bersih itu adalah sebuah implementasi ya dari gotong royong. Kemudian yang keenam adalah membudayakan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari saat di sekolah maupun di rumah. Nah ini sopan santun, di situ ada 5S, tapi kadang murid kadang masih lupa. Oh yes, berhadapan dengan siapa saya? Harusnya dengan guru, malah seperti teman. Ngomongnya juga bahasa ngoko. Program ya dari sekolah yang sudah berpihak pada murid. Jadi yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi, disesuaikan dengan minat, bakat, dan profil belajar murid. Mungkin Bapak dan Ibu guru membayangkan pembelajaran diferensiasi itu sulit sekali. Sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Misal ada tugas, kan Bapak Ibu tidak harus tugas anak harus dalam waktu video ataupun gambar. Mungkin yang lain juga bisa. Itu adalah dengan membuat PPT maupun dengan yang lain, dengan bentuk yang lain sesuai minatnya. Itu adalah sebuah pembelajaran ya, contoh pembelajaran diferensiasi. Contohnya Mas Adi, anaknya memberikan kesempatan, memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat prakarya. Jadi Mas Adi tidak menentukan bentuk prakaryanya harus misal dalam bentuk kapal-kapalan seperti itu, tidak. Tapi Mas Adi memberikan kebebasan kepada muridnya
untuk membuat prakarya sesuai dengan minat dan juga kemampuannya. Ini berarti pembelajaran diferensiasi dan ini kita sudah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler baik wajib, yaitu pramuka. Apalagi pramuka mau kita dipercaya ya untuk mewakili LT 3 baik kontingen putra dan putri. Ini adalah bukti bahwa kita itu program di sekolah kita itu adalah berpihak pada murid. Kemudian yang tadi adalah Jumat sehat. Anak-anak diberikan kesempatan ya untuk jalan ataupun mungkin senam disesuaikan dengan kondisi. Kemudian Jumat bersih dengan kebersihan, dengan cara bergotong royong membersihkan ruang yang ada di SMP Negeri 1 Somagede dengan pembagian kelas yang sudah diatur. Itu adalah program yang berpihak pada murid. Kemudian yang 4 adalah kegiatan literasi pagi. Jadi sebelum pembelajaran diadakan literasi dengan menghafal Asmaul Husna seperti itu, atau dengan baca surat pendek. Yang kelima adalah pelaksanaan upacara bendera. Nah, upacara bendera ini dilakukan pada setiap hari Senin atau pada saat hari-hari besar, hari besar nasional. Seperti besok juga hari kesaktian Pancasila, kita akan mengadakan upacara walaupun bukan di SMP tapi di kecamatan. Kita perwakilan ikut ke sana. Ini juga merupakan program yang berpihak pada murid. Kemudian sholat duhur berjamaah, ya selalu dilakukan sholat duhur berjamaah. Tadi juga sholat Jumat berjamaah, anak laki-lakinya sholat Jumat, anak putrinya kegiatan keputrian, kemudian baru sholat berjamaah. Ini juga merupakan program yang berpihak pada murid. Sing tengah beratna. Pak Setia Budiana lho Pak. Terima kasih Pak. Untuk kata semanger dan semanger itu mungkin berbeda. Mungkin itu memperpendek atau membuat satu. Kalau bisa ditambahin kemudian kita mencari kata satu lagi yang saya tadi mencari di mana? Di sini di kamus bahasa Indonesia sudah sampai tapi tidak nemu yang untuk satu lagi setelah S. Setelah semanger ya. Terima kasih. Betul Pak Budi. Kata aslinya itu semanger, ya. Tapi sama dengan panjenengan. Kita berdua juga nyari yang kedua tuh apa gitu ya. Pernah terlintas estetik. Itu terlintas estetik, jadi pakai semanger itu nya berarti sportif, estetik, mandiri, aktif, nasionalis, edukatif gitu ya. Karena kita pendidikan gitu ya, mengedukasi ya, jadi apa 3 kali juga nggak apa-apa. Ada namanya kepanjangan dan kayaknya nggak cocok buat anak-anak etos kerja gitu, tapi itu kayaknya untuk gawe ya, daya juang ya gitu ya, daya juang sebenarnya gitu. Tapi tambah lewat jualannya buat anak kayaknya belum dapat kerja gitu. Etos apa etosnya atau gimana? Ya makanya kayaknya belum pas gitu. Iya, itu Bu Jumiati. Terima kasih Bu Jumiati yang sudah memberikan masukan yang nya itu dari etos kerja. Tetapi Ada temennya katanya kayak Mas Heri. apa tuh? Monggo Mas Heri. Edukasi apa tuh? Edukatif. Iya. SMP 1 Somagede Semanger mewujudkan murid sportif, edukatif gitu, mandiri, aktif, nasionalis, gotong royong, beretika dan religius. Ada lagi dari Pak Slamet, elegan ya, luar biasa ini diskusinya ya. Buatun sudah ada 3 kata tuh, ada dari Bu Jumiati etos kerja, dari Pak
mengakhiri edukasi dari Bapak Selamat Elegan. Segala pendapat dari para Bapak Ibu, dan insya Allah ini juga dimulai dari pemikiran dua rekan CGP ini sampai kita itu menemukan suatu konsep ya yang nanti akan saya minta untuk diwujudkan ya, disempurnakan gitu ya, sehingga nanti menjadi visi yang disepakati oleh kita bersama ya, yang nantinya kemudian nanti dapat disampaikan kepada stakeholder yang lain dari sekolah kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru staf karyawan dari SMP Negeri 1 Somat Gede, kemudian rekan saya pengajar praktik Ibu Ajeng. Saya sampai bingung ini Bapak Ibu untuk memulainya, karena kegiatan hari ini diskusi hari ini itu jauh di luar ekspektasi saya Bapak Ibu, jujur saja, karena untuk permintaan kami di LMS itu kegiatan diskusi ini hanya menghadirkan kepala sekolah dan 5 orang guru karyawan. Ternyata di sini mungkin hampir semuanya hadir, alhamdulillah. Cuma 2 orang yang hadir pramuka. Ya, jadi hampir 100% Ibu. Jadi ini luar biasa sekali, bentuk dukungan yang sangat luar biasa dari warga sekolah, dari kepala sekolah utamanya dalam memudahkan langkah-langkah dari CGP ini dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Nah, di sini kami tidak ikut campur rumah tangga ini monggo mau dibuat visi seperti apa, intinya visi yang akan dicapai merupakan impian bersama, dan bagaimana cara mewujudkannya juga sudah disampaikan tadi dengan misi-misinya. Nah, terakhir saya kesini, Bu Ajeng kesini sekitar bulan Juni. Jadi sudah 3-4 bulan yang lalu kami kesini, dan luar biasa sekali bertemu dengan CGP 2 ini, hebat sekali, luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Saya malah kaget sekali Bapak Ibu, luar biasa Bu Dirayatul dan Bu Ike nih. Saya mengikuti Bu Dirayatul, perkembangannya ini luar biasa sekali. Dari 4 bulan yang lalu kegiatannya daring, dan hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Ibu Dirayatul dan Bu Ike, luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk visi dan misi perubahan ini, visi dan prakarsa perubahan ini di sini tidak final akhir nih Bapak Ibu, karena di sini CGP adalah belajar berproses bagaimana membuat visi dan prakarsa perubahan. Langkah-langkahnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, itu yang sedang kami dampingi. Adapun hasilnya nanti masih ada proses selanjutnya nih Pak Tejo. Jadi masih ada proses selanjutnya untuk visi, ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menentukan apabila ada perubahan. Nah, itu kemudian yang berikutnya, saya hanya membayangkan sebuah simulasi nih Bapak Ibu. Ternyata ini benar-benar sebuah diskusi untuk perubahan visi nih. Jadi saya merasa sangat tersanjung nih Bu Ajeng nih. Mungkin Bu Ajeng juga tidak membayangkan seperti ini proses kegiatan diskusinya, tapi ternyata luar biasa sekali dari Bapak Ibu dari SMP 1 Somat Gede. Itu saja dari saya di sini selaku pengajar praktik. Nanti kami masih melanjutkan agenda yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ditambah kualitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu Guru serta staf TU yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan diskusi untuk perubahan visi tersebut. Terima kasih sekali, semoga terima kasih, dan mudah-mudahan
senantiasa selalu sehat dan semangat di dalam melaksanakan tugasnya, dan mudah-mudahan ini adalah amal dari Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Terima kasih sekali saya ucapkan, terima kasih atas dukungannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara diskusi pemaparan visi SMP Negeri 1 Semagede sudah berakhir. Tak lupa saya sebagai pemandu acara pada siang hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Puji dan Ibu Ajeng. Semoga seusainya acara ini pulang teriring doa, semoga selamat sampai di rumah bertemu kembali dengan keluarga. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita tutup. Dan saya tak lupa mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memandu acara pada siang hari ini banyak kekurangannya. Marilah kita tutup pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan laporan pendampingan individu 2. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.